Kenapa terjadi sampai expired dan dibiarkan, itu yang utama. Untuk PD Pasar itu adalah salah satu gedung yang kita cek yang Insya Allah paling cepatnya 2 minggu, paling lambatnya 1 bulan. Assalamualaikum Tretan, setelah Anas Karno menemukan kejanggalan bahkan terlihat membahayakan keselamatan pengunjung pasar. Akhirnya Komisi B DPRD Yos Sudarso Kota Surabaya memanggil Direktur PD Pasar Surya. Tidak hanya Direktur PD Pasar Surya yang dipanggil untuk mengikuti rapat dengar pendapat atau RDP. Dedik Irianto Kepala Dinas Pemadam Kebakaran, Taufikur Rahman Direktur Teknis dan Usaha PD Pasar Surya, serta beberapa pejabat lainnya. Tujuan dari RDP, meminta keterangan para pejabat terkait dengan rusaknya apar dan gardu listrik di beberapa pasar yang bernaung di bawah PD Pasar Surya. Dari hasil hearing tadi dengan PD Pasar dan PNK terkait dengan apar yang expired di beberapa pasar, gimana hasilnya Pak? Hasil hearing tadi makanya kita undang semua tadi dinas terkait, pertama khususnya dari PD Pasar Surya, kedua oleh kita undang Damkar, ketiga perekonomian. Yang utama adalah saya tanyakan tadi di hearing adalah kenapa terjadi sampai expired dan dibiarkan, itu yang utama. Kedua khususnya adalah instalasi listriknya, gardu listrik ini yang di lokasinya ini cukup membahayakan, dekat dengan air. Dan terjadi kebocoran juga di atasnya. Ini kan tidak diperbolehkan, seharusnya aman dan steril itu. Tapi tadi jawabannya tetap masa masih dalam pengadaan, Pak, kita sudah tahu. Saya tanya kapan pengadaannya? Desember 2021. Sekarang sudah bulan Juni. Apakah ada kesulitan order? Ini kan hal yang besar, hal yang sepele, tapi akibat yang sangat membahayakan di pasar tersebut. Satu sisi tentang instalasi gardu yang dengan air, kedua persiapan untuk keamanan tidak siap. Ini ada yang top yang tidak siap semua. Padahal dari Komisi B tadi tidak berbicara tentang visi misi ke depan pembangunan, tidak. Ini hal yang paling kecil saja. Ini sudah terabaikan. Bagaimana kalau berbicara masalah yang secara keseluruhan besar. Sedangkan Pak Wali Kota, Pak Eri, dan Pak Armuji itu punya semangat dan spirit untuk memberikan Kota Surabaya. Ayo kita berbarengan bersama-sama. Nah, kalau BMD-nya ini di Pasar Surya ini lemah, bagaimana bisa mensupport Kota Surabaya? Ini yang saya kurang sepakat. Itu, Pak. Ya, Pak Anas, masa expired yang ditemukan ada yang tahun 2014 ya. Gitu. Baru hari ini ketika dia panggil Komisi B baru terkesan bekerja. Kira-kira apa kendalanya ini sebenarnya? Apa yang terjadi? Kendalanya kalau lihat karena tidak mau action saja. Saya tanya, apakah pernah dicek di gardu instalasi yang ada kena air? Belum, Pak, baru ini. Nah, ini artinya apa? Secara manajemen keseluruhan direksi dan jajaran lain ini tidak pernah ngecek yang hal sepele-sepele itu. Ya kan? Saya tidak hanya direksinya saja, ada di bagian pembangunan, bagian keamanan tadi ada juga termasuk pengawas dihadirkan. Tapi hal yang sepele tidak pernah dikontrol, Pak. Ini yang membahayakan ini. Jadi gini, memang tugas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan ini melakukan pengecekan sistem proteksi kebakaran baik milik swasta maupun milik pemerintah. Untuk PD Pasar itu adalah salah satu gedung yang kita cek yang milik pemerintah yang kita cek. Beberapa waktu kemarin sudah kita lakukan pengecekan dan kita sudah berkoordinasi dengan PD Pasar. Memang ada beberapa catatan. Salah satunya yang paling sederhana itu terkait apar tadi, yang tadi dibahas sama pimpinan rapat tadi. Dan PD Pasar sebetulnya sudah action, sudah melakukan rencana untuk pengadaan penggantian apar tadi. Cuman melalui proses butuh waktu memang. Jadi sebetulnya sudah ada koordinasi, sudah hasil dari pengecekan kami, sudah kami sampaikan dan sudah ditindaklanjuti. Cuman memang butuh proses untuk pengadaannya. Jadi sebenarnya kita sudah melakukan proses pengadaan atau pengajuan. Intinya kita baru menemukan supplier yang menurut kami itu sudah sangat kompetitif sekali. Dan insya Allah paling cepatnya 2 minggu, paling lambatnya 1 bulan
insya Allah segera terisi secara bertahap, dan tahap pertama 30 tabung apar untuk terisi. Enggak, tadi Bapak sempat nyebut bahwa di PD Pasar mulai tahun 2019 ya, kan baru ketahuan hari ini ya, bahwa apar-apar. Jadi gini, karena kan sebelumnya saya tidak fokus di teknik gitu ya, jadi saya di pemasaran, dan karena Oktober ada kekosongan di direktur teknik, maka saya baru dapat amanah di bulan Januari 2022. Maka dari situ kita baru mengawal secara teknisnya di lapangan, dan selanjutnya kegiatan kita juga bertambah juga untuk khususnya bangunan perawatan. Menurut Pak Anas tadi penanganan PD Pasar terhadap beberapa kerusakan apar dan kelistrikan itu termasuk terlambat gitu. Apa kendalanya, Mas? Jadi sebenarnya secara simultan memang mungkin tidak terlalu besar ya yang sudah dilakukan PD Pasar terkait dengan perbaikan instalasi, tapi ada gitu. Tapi makanya kan kalau setahu saya koordinasi dengan Pak Pungwi terdahulu, dengan Pak Cahyo, setahu saya perbaikan minim yang dulu kita lakukan itu pasti kita mitigasi prioritas yang paling urgent dulu, baru nanti yang nomor 2, nomor 3 menyesuaikan dengan penerimaan pembayaran yang kita terima juga. Kalau dari sisi anggaran apa ada kendala? Kalau anggaran yang pasti perbaikan dan perawatan itu kita anggarkan. Tinggal nanti realisasinya kita menyesuaikan dari beberapa pasar yang prioritas menurut kami. Itu saja.